Halo, assalamualaikum. Welcome to Sky Catriana Channel. Di video kali ini aku ingin sharing tentang pembuatan paspor anak-anak secara online. Karena terakhir itu kan pembuatan paspor memang untuk anak-anak ya, yang aku sendiri tuh udah. Dan aku pikir video ini akan bermanfaat buat teman-teman atau kamu-kamu yang mau buat paspor baru ataupun pergantian untuk dewasa maupun anak-anak. Apalagi kita kan update paspor minimal 5 tahun sekali dan itu jarak waktunya lama dengan cara yang berbeda-beda. Di video ini semoga bisa membantu kamu yang ingin bikin paspor untuk tahu langkah lebih detailnya dan tips-tipsnya supaya bisa update ke cara pembuatan paspor terbaru. Sebagai info awal, pembuatan paspor itu nggak seperti SIM ya, jadi nggak ada yang namanya perpanjangan, adanya itu penggantian. Karena kalau misalnya masa berlaku paspor kamu habis, itu setelah 5 tahun, nggak berarti kamu harus perpanjang lagi kalau kamu nggak mau keluar negeri, kecuali kalau memang akan terjadwal secara rutin kita akan bolak-balik keluar negeri ya. Tapi kalau misalnya nggak terjadwal kita akan keluar negeri, lebih baik tidak usah dilakukan penggantian karena itu memakan biaya yang lumayan. Untuk berhemat lebih baik bikin paspor kalau memang kita mau pergi jalan-jalan atau mau keluar negeri dengan keperluan tertentu. Dan biayanya selalu sama, untuk yang reguler itu 350.000, untuk elektronik paspor itu 650.000. Nah, gimana kalau misalnya kamu perlu banget bikin paspor secepatnya? Perlu hari itu juga beres, atau perlu besok, atau perlu dalam bulan ini, nggak bisa ikut antrian-antrian panjang. Nggak usah buru-buru kecalo, karena percuma, karena sama aja mahalnya. Jadi kalaupun sama aja harganya, malah bahkan lebih mahal. Tapi kalau kita mau coba walk in dalam satu hari dari pagi dengan cara konvensional ya, dari pagi sampai hari itu juga kita udah wawancara dan ambil foto, kita tinggal nambah biaya 1 juta plus biaya paspor yang akan kita apply. Misalnya dengan kalau kita mau paspor elektronik harganya 650 atau 660 ya, pokoknya sekitar segitu, ditambah 1 juta, jadi transfernya nanti 1.650.000. Langkah-langkahnya bakal langsung dilayanin sama petugas yang ada di depan kantor, dan biayanya pun masuk ke negara ya, nggak masuk ke karyawan sana atau masuk ke petugas yang di sana. Jadi kita langsung bayar ke negara itu untuk biaya percepatan pembuatan paspor yang bisa saat itu juga, hari itu juga diproses dari awal sampai akhir. Terus tahapan pertama yang kita lakuin kalau ingin membuat paspor nih, caranya kayak gimana? Yang pertama kita update informasi di Instagram imigrasi kota kita. Di situ cara-caranya, tata caranya sebenarnya secara detail udah dijelasin. Cuman kadang-kadang kalau ada yang kamu penasaran atau males scroll ke bawah, bisa DM langsung admin yang di sana. Nah, kadang-kadang nih kita udah tahu nih caranya online, kita harus download aplikasi ini, caranya begini-begini. Kok sekarang tiba-tiba online-nya mandek, atau dia nggak nyala, atau dia nggak bisa di-download, atau dia susah, atau nggak ada pilihan kantor cabang imigrasi yang kita mau gitu, yang dekat sama kita. Nah, biasanya update-update seperti itu tuh ada di Instagram kantor imigrasinya. Misalnya lagi gangguan atau lagi pembaharuan sistem, mereka ngebuka cara lain, yaitu bisa walk-in yang seperti cara konvensional. Kita datang dari pagi, bawa semua berkas, diverifikasi saat itu juga, dan di foto saat itu juga, hari itu juga ya. Jadi seharian itu kita harus cuti atau harus meluangkan waktu khusus untuk pembuatan paspor. Nah, kalau cara daftar online paspor yang biasa itu kita download dulu aplikasi M-Paspor. Untuk saat ini yang terupdate di tahun 2023 masih aplikasi M-Paspor ini yang dipakai. Kita download, terus kita bisa isi data-data kita di situ. Dan jangan khawatir kalau misalnya kita udah update data, isi data panjang, terus udah upload semua data, terus kita belum kebagian kuota, itu data kita nggak akan hilang, itu akan disimpan di situ terus sampai kita bisa apply untuk jadwal wawancara dan foto untuk pembuatan paspor. Jadi pokoknya semua berkas-berkas itu kita upload dan update di itu. Udah pasti banyak banget lah tutorialnya, cara mengisi data di aplikasi M-Paspor itu udah banyak. Nah, setelah kita update data di situ,
ternyata cabang imigrasi Kota Depok saya ini belum dibuka kuotanya atau udah penuh semua. Gimana nih, aku mau bikin kapan, kok nggak bisa input nih tanggal berapa pastinya. Kalau aku sih suka DM ke admin Instagram di imigrasi Kota Depok. Di sana dijawab, alhamdulillahnya fast respon. Terus dijawab kalau pembukaan kuota baru biasanya kalau tiap cabang beda-beda ya. Ada yang tiap bulan, ada yang dibuka brek untuk sepanjang tahun, ada juga yang tiap bulan. Sebulan itu biasanya kalau di imigrasi Depok itu dibuka di tanggal sekian. Nah, tanggal sekian kita harus cepet-cepetan karena memang biasanya kalau yang kuotanya dikit cepet banget penuhnya. Akhirnya dibuka kuota barunya, terus input masukin tanggal kita mau diwawancara dan ambil fotonya di tanggal tersebut. Setelah kita apply, masuk ke situ, kita tinggal bayar. Tapi cara bayarnya itu transfer langsung bisa, atau ada beberapa opsi gitu. Kalau itu aku transfer, bukti pembayarannya setelah terbayar akan muncul notifikasi di aplikasi itu kalau kita udah membayar. Terus ada surat keterangan yang harus kita download, terus kita ajukan nanti pada saat di kantor imigrasi, pada saat wawancara dan ambil foto. Selain bawa berkas asli untuk verifikasi, kita juga harus bawa si kertas bukti bayar itu. Nah, kalau untuk anak-anak itu kemarin yang harus diupload berkas-berkasnya adalah KTP ayah dan ibu, terus kartu keluarga, akte kelahiran atau akte baptis atau surat baptis ya, akte perkawinan atau pernikahan orang tua, surat penetapan ganti nama kalau yang ganti nama. Pokoknya nama itu hati-hati, dan biasanya jangan ada, kalau bisa ya nih buat yang belum punya anak, jangan ada yang ada tanda baca seperti strip, apostrof yang di atas. Itu lumayan mempersulit proses pembuatan paspor, atau nanti di bagian imigrasi sampai ke luar negerinya biasanya yang ada nama tanda baca gitu agak sulit ya. Terus juga lebih baik membuat nama itu cuma 3 kata maksimal, atau 2 juga cukup. Kalau 1 agak pusing juga buat pembuatan paspor karena kita perlu last name. Nah, setelah kita dapat tanggal untuk wawancara dan foto untuk anak-anak, kita datang di tanggal yang sudah ditentukan. Jangan lupa bawa berkas-berkas asli seperti KTP kedua orang tua dan juga akte kelahiran, kartu keluarga. Itu yang aslinya dibawa untuk diverifikasi. Ini dia ada video waktu kita lagi datang ke kantor imigrasi cabang Depok. Di sini kita datang terus langsung ditanyain ya pembuatan paspor untuk siapa. Dan kalau untuk anak di sini aku harus ngisi berkas lagi, surat pernyataan orang tua. Waktu anak aku yang pertama kali bikin paspor itu sempat bapaknya nggak bisa datang karena harus kerja. Itu nggak masalah, nanti harus bikin surat kuasa dari bapaknya, terus bermatra ya kalau nggak salah. Waktu itu sih pernah kayak gitu. Nah, untuk update barunya kalau misalnya nggak yakin bisa tanya lagi ke admin imigrasinya. Pokoknya waktu itu bikin surat kuasa dan bermaterai kalau memang itu anak saya dan ingin membuat paspor untuk keperluan apa, seperti itu. Jadi sebenarnya kedua orang tuanya itu harus datang di situ tuh, harus mendampingi anaknya untuk membuat paspor. Di kantor imigrasi ini udah canggih ya, udah enak tempatnya, juga nggak penuh, nggak padat, udah adem, pokoknya kids friendly juga, ada kecil gitu sedikit lah mini playground untuk anak bisa betah di sana. Juga yang paling disukain adalah ada tempat snack. Di sini kita bisa makan, minum, bisa ambil cemilan. Jadi anak-anak itu excited dengan ngambil cemilan-cemilan sambil nunggu waktu antrian wawancara dan foto. Nah, jangan khawatir juga untuk anak usia di bawah 5 tahun dan lansia itu punya antrian khusus. Walaupun sebenarnya antrian reguler pun nggak sepadat itu ya, karena udah sistem online ini, jadi benar-benar datang cuman karena memang udah dipilihin juga tanggalnya gitu. Dan di sini karena usianya di bawah 5 tahun dia di tempat wawancara khusus anak-anak dan lansia. Kalau Reiko karena usianya udah 8 tahun dia di antri yang reguler biasa. Dan kalau waktu UAIS itu dia harus didampingi ibunya ya, karena yang ditanya ibunya, anaknya belum bisa jawab dengan benar.
Nah, setelah wawancara dan foto selesai, kita dikasih selembaran kecil gitu yang berisi tanggal pengambilan paspor. Bisa diambil oleh orang tuanya langsung dan juga bisa diwakili selama kita punya si lembaran kertasnya itu. Paspor sudah bisa diambil 4 hari kerja setelah pengambilan foto dan wawancara. Nah, gitu deh langkah-langkah pembuatan paspor secara garis besar dari aku. Kalau untuk detail-detailnya yang isi-isi data mungkin udah banyak dari shorts dan video lain, tapi ada tips yang mungkin nggak terlalu kita tahu sebelum kita membuat paspor. Jangan lupa untuk di-update di sosial media kantor tersebut, kantor imigrasinya. Semoga bermanfaat ya. Thanks for watching. Bye.